Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di majlis ini dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga yang sehat semakin sehat, awet sehatnya, dan yang sakit jadi sehat, jadi sembuh, hilang segala penyakitnya zahiran wa batinan, dan semua panjang usia dalam kebaikan dan kebahagiaan, dan dikaruniai insyaallah akhir usia husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Insyaallah malam ini saya akan melanjutkan tadi apa yang disebutkan di awal, niat tolabul ilm. Dari mobil tadi saya dengar waktu nyampe, istiqomah, tetap niat cari ilmu. Gak ada maqam yang lebih tinggi daripada maqamul ilm. Gak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajatnya ilmu. Tidak ada kekayaan yang lebih hebat daripada ilmu. Seandainya ada kekayaan yang lebih hebat daripada ilmu, maka pasti itu akan diberikan oleh Allah kepada kekasih-kekasih Allah. Ternyata kekasih-kekasih Allah itu pangkat yang paling tinggi, kekayaan yang paling besar yang diberikan oleh Allah adalah diberi ilmu. Sehingga sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling dicintai dan disayangi Allah, Allah perintahkan untuk tidak minta tambahan A, tidak minta tambahan B, kecuali wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rasul SAW, ya Allah yang maha ngurusi saya, rabbi zidni ilma, berilah aku tambahan ilmu. Karena itu apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena kita lagi mencontoh orang-orang yang mulia dalam proses untuk mencari sesuatu yang diperintahkan Allah Ta'ala, yaitu mencari tambahan ilmu. Dan alhamdulillah malam hari ini karena sinyal di sini bagus, jadi bisa saya siarkan langsung di teman-teman di berbagai belahan dunia, khususnya di tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Malam ini juga ikut ngaji bareng. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Nah, kita akan bahas bab ilmu. Boleh saya nanya, Bu, jenengan dikasih ilmu sama duit, pilih mana? Nanya sama ibu-ibu ya. Dikasih ilmu sama duit, pilih mana? Suruh milih salah satu. Pilih mana? Nanya sama bapak-bapak, dikasih duit 5 miliar sama ilmu 1, pilih mana? Iya, yang normal pilih 5 miliar. Itu yang normal itu ya. Kalau orang pilih ilmu itu berarti ya enggak normal. Bener tapi enggak normal. Karena manusia itu cenderung memilih harta daripada ilmu. Harta itu akan habis. Harta itu akan pergi. Harta itu akan sirna kalau enggak ada ilmu yang nempel. Kalau enggak ada ilmu yang nempel pada orang yang pegang harta tersebut. Tapi kalau orang punya harta, dia punya ilmu, maka hartanya nanti akan ikut dikubur sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Disertai ilmu, harta itu akan menjadi sedekah jariyah. Disertai ilmu, harta itu menjadi umroh. Disertai ilmu, harta itu menjadi haji. Disertai ilmu, harta itu menjadi pesantren. Disertai ilmu, harta itu menjadi masjid. Disertai ilmu, harta itu bisa menjadi sedekah yang gak ada habis-habisnya, sedekah jariyah.
sedekah yang pahalanya mengalir terus. Tapi kalau harta nggak ada ilmunya, maka di situ nanti akan terjadi sesuatu yang diharamkan Allah. Zakat nggak dibayar, mungkin untuk sombong-sombongan, digunakan untuk hal-hal yang nggak diridhai Allah. Harta itu akan hancur dengan sendirinya. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu akan menjagamu, tapi kalau harta kamu harus jaga dia. Kalau harta kamu harus jaga dia, tapi kalau ilmu nggak usah dijaga, justru ilmu itu yang akan menjaga kita. Saya akan ambil contoh hebatnya orang-orang yang berilmu. Sebelum saya lanjutkan, mau nanya lagi sama ibu-ibu, boleh ya Bu? Boleh. Dikasih ilmu sama suaminya, sama dikasih duit sama suaminya, pilih mana? Bu, kalau dinasehatin suami, ibu seneng atau mangkel? Dinasehatin suami, ayo to sholat sing genah ben berkah, biasanya nerima atau kemudian ojo sok keminter, ojo sok alim, awakmu sholatnya ya orang genah? Betul begitu Bapak-bapak? Nah itu, ini korban-korban dilecehkan para istri. Betul Bapak-bapak? Nasihatnya nggak diterima, bahkan dicemooh. Allah, podo jane gaya. Kamu sama-sama gilanya dengan saya, sama-sama nggak bener aja kok pakai nasihatin. Orang yang nggak mau terima nasihat dari orang lain itu orang sombong. Kalau dikasih sesuatu yang paling berharga kok dia nolak, gara-gara lihat orang yang ngasih, gara-gara lihat orang yang ngasih. Saya mau ngasih contoh begini. Misal ya, bapak mau jalan, terus dikasih tahu sama satu orang. Orang itu orang yang jenengan benci luar biasa, kemudian ngomong, hati-hati mas, di depan ada momen helmnya dipakai. Hati-hati mas, di depan ada momen ya helmnya dipakai. Lah ini yang ngasih tahu orang yang paling jenengan benci. Saya mau nanya, jenengan nurut napa ngeyel? Ayo, pilih mana? Pilih resiko ketilang atau resiko nggak ketilang? Pilih mana? Biasanya walaupun nanyel tapi diingatkan ada momen ya helm dipakai. Lah saya mau nanya sama ibu-ibu, ibu-ibu cinta enggak sama suaminya? Cinta Bu. Jadi kalau diingatkan sama suaminya seneng napa mangkel? Nah ini penyakitnya manusia. Batrul haq, sombong. Sombong itu artinya dikasih nasihat tapi nggak mau terima, nolak karena lihat yang ngomong. Oh yang ngomong fulan, oh yang ngomong dia, oh yang ngomong dia, nggak mau terima. Yang ngomong anak kecil, yang ngomong lebih miskin, yang ngomong lebih jelek, yang ngomong orang yang dibenci, yang ngomong orang yang nggak disukai, ilmunya nggak mau diterima. Ini namanya sombong. Al-kibru batrul haq. Nah malam hari ini, tadi itu belum ceramah, baru ngobrol-ngobrol. Insya Allah kita nanti selesai 11:30. Itu paling cepat jam 11:30, paling lama menjelang subuh. Nah, 11:30 kan juga menjelang subuh, sekian jam menjelang subuh. Bab ilmu. Saya kasih contoh cerita, ada sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah itu masuk Islam di akhir-akhir Islam. Ya di akhir-akhir, maksudnya di akhir-akhir usianya Rasulullah SAW, di akhir sebelum Rasulullah wafat. 3 tahun kurang lebih sebelum kanjeng Nabi SAW sedo, Sayyidina Abu Hurairah itu masuk Islam. Julukannya Abu Hurairah. Ya, Hirrotun Hir. Jadi bapaknya kucing. Kenapa dikasih julukan bapaknya kucing? Yang juluki kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau jenengan dikasih julukan bapaknya kucing, seneng atau mangkel? Ya, ini orang yang suka kucing sampai dikasih julukan Abu Hurairah. Yang ngasih julukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai namanya sendiri nggak dipakai. Kenapa? Lebih seneng nama yang dikasih Nabi. Lebih seneng nama yang dikasih Nabi. Ini nama yang ngasih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh orang kalau cinta. Namanya dirubah sama kekasihnya seneng.
Namanya dirubah sama kekasihnya, senang. Ini pemberian kekasihku, ini yang ngasih orang yang kucintai, Abu Hurairah. Kenapa begitu? Kemana-mana ngantongi kucing, bawa kucing kemana-mana. Jadi kalau ada orang cinta kucing ya, ini termasuk mencontoh siapa? Abu Hurairah, senang sama kucing. Nah, Abu Hurairah punya ibu, ibu. Hebatnya Abu Hurairah terhadap ibunya ini bagaimana? Sebelum kemana-mana yang dicari Abu Hurairah adalah ibunya. Dia cium ibunya dulu, baru pergi kemanapun. Nggak akan pergi kemanapun sebelum dia ketemu ibunya terlebih dahulu. Nah, amalannya apa? Amalannya nggak banyak. Dan amalan Abu Hurairah bid'ah, nggak diajari Nabi Muhammad SAW. Ya, bid'ah Nabi nggak ngajarin, sahabat nggak ada yang ngajarin. Ini cuma Abu Hurairah yang punya. Jenengan mau contoh ya bagus, nggak mau contoh ya kebangetan. Halo, wajah tegang semua, kenapa? Apa yang dilakukan Abu Hurairah adalah sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru, sesuatu yang nggak diajarkan Nabi, sesuatu yang nggak dicontohkan Nabi Muhammad SAW, bentuknya nggak ada, muhdats. Sedangkan Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang menciptakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini yang nggak berasal darinya, fahuwa rad, maka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul juga mengatakan, iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, kama qala sallallahu, hati-hati kalian terhadap hal-hal baru yang diciptakan. Karena semua hal baru yang diciptakan adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat, dan yang sesat tempatnya di neraka. Abu Hurairah membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang enggak dicontohkan oleh sahabat yang lain, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muhdats. Tetapi sesuatu yang baru ini tidak bisa disebut bid'ah yang sesat. Kenapa? Karena Rasul sudah menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini, ma laysa minhu, yang mana yang baru itu laysa minhu, bukan berasal dari ajaran agama, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, fahuwa rad, maka itu adalah bid'ah yang ditolak, itu sesat. Kalau tidak ada di Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Hurairah membuat sesuatu yang baru, bentuknya nggak ada, persis seperti itu nggak ada. Apa itu? Nabi kan mengajari, kalau kita itu misal kita duduk ya, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita bangun dari duduk. Orang duduk itu sama Nabi diajari jangan lupa zikir, jangan lupa sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Orang kalau duduknya nggak ada zikir dan tidak sholawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, maka duduknya akan menjadi penyesalan buat dia kelak di hari kiamat. Orang yang duduk itu diajari kalau mau bangun, dikatakan oleh Rasul suruh baca doa kafaratul majlis, doa yang menghapus kafarah, doa yang menghapus apa yang terjadi di tempat di mana dia duduk. Baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bangun baca doa tersebut, baru bangun. Ini namanya doa kafaratul majlis, bukan doa penutup pengajian, bukan doa menutup majlis. Kadang kita salah sangka, salah kira. Namanya kafaratul majlis, untuk menghapus dosa-dosa yang terjadi selama duduk. Dibacanya kapan? Pas mau bangun dari duduk. Di situ ada istighfar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jadi minimal orang duduk istighfar 1 kali. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat ngitung, Kanjeng Nabi kalau duduk bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kanjeng Nabi kalau duduk dihitung sama sahabat, di antaranya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ngitung Kanjeng Nabi kalau duduk istighfar 70 kali. Istighfar 70 kali. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang diajarkan Rasulullah. Lah Abu Hurairah ngarang-ngarang.
ngarang-ngarang. Apa itu? Zamannya Kanjeng Nabi belum ada tasbih, belum ada tasbih, alat untuk ngitung jumlah zikir belum ada. Dulu istrinya Nabi itu kalau ngitung pakai batu ditaruh aja dihitung. Nah, Abu Hurairah kemudian pengen baca istighfar yang banyak, yang banyak. Kalau nanti ngitungnya nggak pakai alat, bisa kurang, bisa lebih. Lah kenapa harus pas? Karena sebaik-baik amal itu adwa muhawail qal. Amal yang terbaik itu amal yang bisa langgeng meskipun cuma sedikit. Jangan dibalik. Amal yang terbaik adalah amal yang sedikit, yang penting langgeng. Salah. Amal yang terbaik adalah amal yang langgeng meskipun cuma sedikit. Kalau bisa langgeng dan jumlahnya banyak. Kalau nggak bisa, yang penting langgeng walaupun cuma sedikit. Bagaimana bisa langgeng kalau jumlahnya nggak ngerti? Maka biar langgeng jumlahnya harus dihitung betul. Menetapkan jumlah ini bagian dalam rangka istiqomah. Itu yang dilakukan Abu Hurairah. Biar jumlahnya betul, maka membuat tasbih. Jadi kalau pakai tasbih itu sunnahnya sahabat, sunnahnya istrinya Rasulullah. Rasul nggak ngarang, berarti sunnahnya Nabi. Perkara bentuknya pakai tangan, bentuknya pakai batu, bentuknya pakai kayu, bentuknya pakai melamin, bentuknya pakai plastik, atau zaman modern pakai handphone. Di handphone ada programnya. Program apa? Tasbih digital. Pakai handphone bisa menggunakan untuk zikir. Semua itu hanya alat untuk menghitung. Abu Hurairah nggak punya kayu. Abu Hurairah nggak pakai batu radhiyallahu anhu. Terus pakai apa? Beliau buat tali panjang, dibundeli. Jumlah bundelannya ada 1000. Jadi ganinya bundernya kayu itu kalau tasbih bundelan benang. Kira-kira mudah atau susah, Bu? Buatnya mudah atau susah? Tidak begitu mudah kan? 1000 loh, 1000 buhul ikatan. Ini kan butuh usaha. Artinya apa? Abu Hurairah betul-betul usaha biar punya tasbih. Usaha biar punya tasbih. Tasbih itu digunakan untuk apa? Istighfar. Sebelum tidur beliau istighfar sebanyak 1000 kali. Belum rampung tidak tidur. Saya mau nanya, pernah Nabi ngajari dalam hadisnya, siapa yang mau tidur silahkan baca istighfar 1000 kali? Pernah? Enggak pernah. Siapa mau tidur silahkan berbanyak istighfar? Pernah? Enggak pernah. Yang ada doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mau tidur baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ya, itu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mau tidur istighfar 1000 kali, Nabi nggak ngajarin. Terus Abu Hurairah ngarang-ngarang sendiri. Ini namanya bid'ah. Nggak diajarkan Nabi, nggak dicontohkan Nabi. Tetapi secara umum di Al-Quran ada perintah untuk banyak istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ila akhir ayat. Diperintahkan sama Allah untuk banyak-banyak istighfar. Rasul juga ngajarkan secara umum kita disuruh banyak istighfar. Siapa nanti kalau di buku catatan amalnya ketemu istighfar yang banyak, dia akan beruntung di hari akhirat karena bukunya banyak istighfar. Makanya berlomba-lomba memperbanyak istighfar, bagian daripada perintah Allah dan perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bentuk ngitung 1000 sebelum tidur itu tidak dicontohkan Nabi. Ini namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Nah, Abu Hurairah itu pintar. Beliau suka menghafal apa yang disampaikan Kanjeng Nabi SAW. Sehingga kalau kita belajar ilmu hadis, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal beliau masuk Islam 3 tahun terakhir sebelum wafatnya Nabi SAW kurang lebih. Yang seperti itu kok ngapalkan paling banyak? Sebabnya apa? Ada 2 sebab yang paling utama. Nomor 1, Abu Hurairah itu standby di masjidnya Rasulullah SAW, di depan rumahnya Rasulullah. Tidak pernah meninggalkan depan rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena rumahnya Nabi sama rumahnya masjid nyambung.
sambungannya itu namanya raudhah. Itu yang dilewati Nabi setiap hari. Ma baina mimbari wa baiti, di antara rumah mimbarku dan rumahku atau makamku, di situ ada taman-taman surga, raudhah min riyadil jannah. Raudhah itu kenapa jadi raudhah? Karena itu adalah bagian yang paling sering diinjak-injak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mimbar ke rumah, dari rumah ke mimbar, dari mimbar ke rumah, dari rumah ke mimbar. Masjid Nabawi itu kan semuanya baik, semuanya masjid. Kenapa justru cuman bagian itu yang jadi raudhah? Bagian itu yang dikatakan taman surga, bagian itu yang istimewa. Kenapa? Karena bagian tersebut letaknya antara rumah Nabi sama mimbar. Tiap hari Nabi mondar-mandir lewat situ. Jadi istimewanya raudhah itu karena dulu itulah tempat yang paling banyak diinjak-injak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sering diinjak-injak Nabi, jadi taman surga. Hebatnya di situ. Nah, Abu Hurairah standby di Ashabus Suffah, diserang di masjid bersama sekitar 70 sahabat. Tidak mikir cari makan, tidak mikir cari minum, tidak mikir kerja, nggak mikir duit. Yang dipikir cuman mendengar ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas kalau hafalannya lebih banyak, dapatnya dari Rasul lebih banyak. Kenapa? Yang lain sempat cari uang, Abu Hurairah nggak sempat cari uang, tapi nggak pernah bersurau. Jangan seperti santri di pesantren, gayanya cari ilmu, begitu nggak punya makanan bersurau. Gimana ini, lapar, nggak ada makanan, makannya cuman ini melulu, makannya cuman tahu, cuman tempe, cuman itu yang dipikir. Jadi belajar tapi yang dipikir cuman perut, yang dipikir makanan. Beda dengan orang-orang yang mulia, nggak punya makanan, nggak punya minuman, nggak pernah gersuloh. Yang dipikir selalu bagaimana dapatnya tambahan ilmu. Sama kasih contoh cerita. Lihat jam dulu. Tenang, masih ada setengah jam. Ngomong saya kecepatan enggak? Jadi kalau saya ngomongnya pelan-pelan jenengan ngantuk. Ya jenengan kan ngantuk. Ini arahnya kameranya pas, Mas Agung? Iya. Banyak yang nonton nggak? Iya. Rupanya banyak yang nonton. Dari mana aja tuh yang keluar muncul? Dari Korea, dari Taiwan. Selamat malam Korea, selamat malam Taiwan, selamat malam Mekah, ya, dan tempat-tempat yang lain. Ini ikut ngaji bener. Malam ini ngaji bersama kita dari Gunungan Magetan sampai ke Mekah. Subhanallah ya. Ya, itu barokahnya teknologi. Nah ini duit kalau dikasih ilmu jadinya pahala. Jadi kalau punya ilmu ada duit jadinya pahala. Punya ilmu nggak ada duit jadinya selfie. Cuman selfie ini saya cari kamera khusus nih, handphone khusus. Handphone yang kira-kira kamera depan sama kamera belakangnya itu megapikselnya terbesar dan sama depan sama belakang. Bukan untuk selfie, tapi untuk apa? Untuk pengajian. Jadi ngaji dimanapun bisa dinikmati orang banyak. Itu bedanya kalau kita dididik dengan ilmu sama yang belum terdidik oleh ilmu. Saya kalau lewat Magetan siang-siang itu terus ke Taman Musarangan, Masya Allah, itu banyak orang yang suka mengabadikan wajahnya sendiri. Banyak ya mengabadikan wajahnya sendiri. Oh boleh, wajahnya sendiri, nggak jadi masalah. Semangatnya luar biasa. Tapi sayang kalau handphonenya cuma untuk itu kan eman-eman ya. Eman-eman. Bagaimana caranya bisa jauh lebih bermanfaat? Biar bisa harus punya ilmu, ngaji manfaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Masya Allah, suatu ketika lapar. Sahabat tuh biasa 2 hari nggak makan, 3 hari nggak makan, karena nabinya juga begitu SAW. Kanjeng Nabi itu nggak makan 3 hari biasa. Pernah suatu ketika kanjeng Nabi SAW itu keluar, lihat Abu Bakar dan lihat Umar di jam yang nggak sewaktunya keluar ke masjid. Jadi sahabat itu punya jam-jam ke masjid. Ini belum jamnya kok sudah datang. Ini belum jamnya kok sudah datang. Kenapa? Karena sahabatnya kanjeng Nabi sergap-sergap. Bukan sergap ke masjid, bukan. Sergap-sergap untuk ikhtiar. Tugasnya dijalankan. Waktunya ke pasar, ya ke pasar. Waktunya ke masjid, ya ke
ke masjid. Jadi bukan dari jam 8 sudah di masjid, tapi nggak ikhtiar. Ya, kecuali yang memang tugasnya tadi ashabus sufah, nyantri. Yang namanya pesantren kan ya, santri berbeda. Tapi kalau bisnismen yang bisnis ini ya enggak, dia keluar. Sayyidina Umar keluar, Sayyidina Abu Bakar keluar. Jamnya ke masjid ada jam khusus. Nah Kanjeng Nabi SAW itu ke masjid, lihat kok ada Abu Bakar, ada Umar radhiyallahu anhuma, dua khalifah kita ini. Maka nanya Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan kalian keluar? Bukan pada waktunya keluar. Beliau menjawab, ya Rasulullah, kami keluar karena urusan perut, lapar ini. Siapa tahu nanti kalau keluar kemudian ada yang ngampirkan, ayo gitu kan ya, main ke rumah saya, ayo makan gitu. Karena sahabat itu sudah diajari Kanjeng Nabi ajaran yang indah. Ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sholli bilal wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Jadi ngasih makan orang itu hobinya para sahabat. Meraktir orang itu kesenangannya sahabat. Ayyuhan nas, afsus salam. Hei umat manusia, tebarkan ucapan salam. Ketemu temanmu salam, kenal enggak kenal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak seperti sekarang, begitu ketemu wilujeng. Itu kalau orang yang sopan, wilujeng bagus, wilujeng, tapi salamnya hilang. Atau anak muda, bro, wayu, bro yang di depan kan bro, tapi salamnya hilang. Ketemu orang tidak ucapkan assalamualaikum, mas, piye kabare, bagus. Mas, piye kabare, bagus, pipun, bagus, tapi sayang salamnya hilang, doanya hilang. Rasul mengajarkan ketemu salam dulu, assalamualaikum bro, boleh. Assalamualaikum Pak Yu, boleh. Assalamualaikum Mas, boleh. Tapi salamnya di depan, doakan keselamatan. Ini yang sekarang hilang. Makanya banyak orang yang tidak selamat karena satu dengan yang lain tidak saling mendoakan keselamatan. Apa yang terjadi? Hadis tadi mengatakan ucapkan salam wa at'imut ta'am, dan suka beri makan orang, beri makan orang lain. Bu, saya mau nanya, boleh? Ibu kalau masak untuk suami seneng atau rodok gimana? Para suami boleh nanya, kalau makan masakannya istri jenengan seneng atau rodok gimana? Ada yang teriak masak dewe karena belum punya istri. Iya, ini kadang istri itu jenuh, masak terus, urip kok masak terus, urip kok masak terus. Justru jenengan lagi menjalankan perintah Nabi, at'imut ta'am, ke Allah mangan, beri makan. Kan jenengan hebat. Kanjeng Nabi lapor, saya udah kasih makan anak saya kasih makan suami saya. Lah kalau suami bilang saya kasih makan istri saya, bohong, kapan masakannya? Jadi kalau suami bilang saya kasih makan istri saya, bohong, kamu kasih duit, bukan kasih makan. Kasih makan itu ada prosesnya, masakan, nyuguhkan, nemenin, ya kan Pak? Istri itu kalau ngasih jenengan makan kan ditemani kan sampai selesai, betul nggak Pak? Itu dulu tuh kalau ngasih makan ditemenin, ya kan ya? Mau tambah apa? Itu dulu, ya. Minum apa Pak? Itu dulu. Sekarang tanya suami, masak apa? Tontonan dewe kan di dapur. Silahkan lihat sendiri di dapur. Betul bapak-bapak? Jangan terlampau jujur Pak, nanti menyakiti orang-orang yang mudah tersakiti. Nah, ini ngasih makan itu ada proses, bukan cuman beli, bukan, tapi disuguhkan, ditemani. Itu namanya ngasih makan. At'imut ta'am, kasih makan, bukan mengirimkan makanan. At'imut ta'am, kasih mereka, beliau makan. Ini kebiasaan para sahabat begitu hijrah yang dilakukan seperti itu, sehingga sahabatnya Kanjeng Nabi SAW adalah manusia-manusia yang hobinya meraktir orang lain. Sehingga pemandangan indah di zaman Nabi, sahabat itu nggak pernah makan sendiri. Jadi kalau ada orang makan sendiri itu berdoa, nggak pernah dicontohkan Nabi. Makan sendiri itu berdoa, nggak pernah diajarkan Nabi. Makan sendiri itu berdoa, tidak ada tuntunannya dari Nabi. Nabi mengajarkan makanlah bersama orang lain. Makanan 2 orang bisa untuk 3 orang, dan seterusnya. Makan berjamaah, itu yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat itu kalau waktu makan indah sekali. Ada yang ngajak temannya 3 orang, ada yang ngajak temannya 4 orang, duduk bareng makan, duduk bareng makan. Kanjeng Nabi sendiri punya piring raksasa. Rasulullah SAW punya piring raksasa yang diameternya kurang lebih 2 meter. Diameternya kurang lebih 2 meter. Diangkat oleh orang yang badannya gede-gede, sahabat 4 orang atau 8 orang. Diangkat untuk apa? Makan bareng. Itu Rasul menjamu sahabatnya, makan bersama. Makanya ada ajaran Nabi, kalau makan jangan ambil makanan dari tengah, dari pinggir. Kenapa? Karena makannya bareng keliling. Jadi jangan melanggar yang di tengah, nanti nggak barokah. Udah bagianmu di mana? Bagianmu di situ, ya udah di situ. Nanti kan nyampe ke tengah. Ini kalau nggak diatur langsung semua ke tengah kan kacau nanti. Rasulullah jadi begitu karena makannya berjamaah. Nah, apa yang terjadi? At'imut ta'am, sehingga sahabat suka traktir. Pertanyaan saya, ibu-ibu, bapak-bapak kita ini lebih suka ditraktir atau suka traktir? Kalau ada orang ngajak kita makan, kita senang atau nggak senang? Nah, kalau ngajak orang makan senang atau biasa saja? Kalau sudah bisa senang, alhamdulillah, berarti itu sudah mengamalkan apa yang diperintahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. At'imut ta'am, ajak makan orang. Ngajak makan orang itu nyenengkan kok. Ada rahmat. Makanya kalau orang duduk makan bareng itu nanti hatinya akan saling terisi. Ilmu itu lebih banyak bisa diserap kalau nyampe kenyang sambil makan. Duduk ngobrol, cemilan. Makanya ajaran orang Jawa dulu hebat. Cuma duduk bareng modalnya itu blanggreng, telo, pisang goreng, kacang gitu ya, teh panas. Duduk bareng ngobrol, itu ilmu bisa masuk. Ilmunya bisa masuk. Kenapa? Karena orang yang duduk makan bareng biasanya satu hati. Biasanya satu hati. Coba lihat di warung itu, saling tidak mengenal tapi hatinya bisa satu. Hatinya bisa satu, bisa khusyuk. Tapi di pengajian saling mengenal, bisa saling ngerasani. Bisa saling ngerasani. Kenapa? Mungkin yang ngaji belum makan gitu. Perutnya kosong. Ini kalau perut kosong bahaya. Makanya saya isi dulu perut saya biar ngajinya enak. Roti ya, diisi roti biar ngajinya enak. Kopi sama roti, seruput. Sudah perutnya terisi biar ngajinya enak. Karena kalau perutnya udah terisi ngomong nanti enak. Tapi kalau perut belum terisi nanti ngomong mikir perut. Hak perut ini harus dipikirkan ya, harus dipikirkan. Ngasih makan. Nah, kemudian Rasulullah ditanya sama sahabatnya, Rasulullah, nah kenapa engkau juga keluar di jam-jam yang seperti ini? Ini kan bukan jamnya engkau keluar ya Rasulullah. Rasul menjawab, sama, saya keluar juga karena ini. Kemudian dibuka itu perutnya Rasulullah SAW. Ternyata di situ ada 3 batu yang ditaruh Rasul di ulu hatinya, kemudian diikat dengan tali karena udah 3 hari tidak makan. 3 hari nggak makan. Jadi sahabat nggak makan itu biasa. Kita akan bicara Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah karena nggak makan berapa hari, lapar, maka beliau keluar dari sufah itu, dari serambi masjid, cari sahabat yang kira-kira lewat siapa, mau dikasih isyarat, aku lapar, tolong kasih makan, gitu. Tapi karena pemalu ya nggak terang-terangan, Mas Luwin, enggak. Lewatlah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar lewat, maka saat itu Abu Hurairah manggil, pura-pura nanya, saya mau nanya tentang satu permasalahan agama, tolong dijawab ya. Biasanya sahabat itu kalau ada orang nanya begitu, digandeng, ayo ikut ke rumah saya, dijawab di rumah sambil makan. Biasanya begitu. Nah, ini kebetulan kok Sayyidina Umar bloko, pertanyaannya apa? Langsung dijawab. Wah, gagal ini, gagal. Ini gagal nih. Sayyidina Umar kok hari itu pas kurang paham maksudnya Abu Hurairah. Lewat setelah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Hurairah batin mudah-mudahan yang ini mudah. Mudah-mudahan yang satu ini paham. Nanya kepada Khalifah Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, saya mau nanya sesuatu. Biasanya digandeng, diajak ke rumah, dikasih makan. Ini langsung nanya, pertanyaanmu apa? Langsung dijawab. Pertanyaanmu apa? Langsung dijawab. Gagal lagi ini Abu Hurairah. Nah, yang ketiga, beliau lihat kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat. Rasulullah datang. Abu Hurairah mau ngomong kan gak enak. Ini Rasulullah yang datang.
belum ngomong Kanjeng Nabi mesem, kemudian ayo ikut saya ke rumah. Abu Hurairah batin, Kanjeng Nabi mudengan. Kanjeng Nabi mudengan, ayo ikut ke rumah. Sampai di rumah Rasul mengatakan ini ada susu 1 gelas. Abu Hurairah, alhamdulillah ada rezeki nih, susu 1 gelas. Abu Hurairah batin, alhamdulillah ini nggak makan berapa hari dapat susu kambing seger 1 gelas. Cukup ini bekal untuk berhari-hari, cukup. Senang luar biasa. Apa yang terjadi? Dikasih sama Nabi? Enggak, sama Nabi dikerjain. Rasulullah SAW juga suka bedo. Ya, ngerjain tapi bagus, ngerjainnya bertanggung jawab. Ya, untuk menambah keakraban dengan sahabatnya. Maka Rasul bersabda kepada Abu Hurairah, tolong panggilkan 70 temanmu yang tidur bareng kamu di masjid itu. 70 temanmu yang tidur di samping masjid Ashabus Suffah, tolong panggil ke sini semua. Kenapa ya Rasulullah? Biar mereka minum bersama kita. Lah Abu Hurairah kecut hatinya. Lah sak gelas diminum orang 70 dapatnya apa ini? Tapi karena yang merintah Rasulullah SAW, maka Abu Hurairah pun ke masjid dipanggil teman-temannya. Beliau pun batin, karena saya yang pertama kali diundang, mesti saya yang pertama kali dikasih minum. Betul, sama Kanjeng Nabi diserahkan gelas itu ke Abu Hurairah. Kasihkan ke teman-temanmu. Jadi diserahkan tapi disuruh nyerahkan ke teman-temannya. Abu Hurairah gak bisa ngomong apa-apa, pengen luar biasa, sama Nabi gak dikasih dulu. Teman-temannya minum seruput sampai tinggal sedikit gelas di tangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah saat seperti itu Abu Hurairah yang udah pengen, udah lapar, inilah hebatnya sahabat, pengen udah lapar gak langsung diseruput. Boten kados kula lan jenengan langsung ingat Kanjeng Nabi, ini Rasulullah juga belum minum, masa saya minum Rasulullah belum minum, kasihan Rasulullah. Ini loh sahabat, saat lapar, saat susah, yang dipikirkan bukan dirinya, Rasulullah yang dipikirkan SAW, yang dipikirkan Kanjeng Nabi SAW. Ya Rasulullah silahkan engkau minum dulu ya Rasulullah. Maka Rasul pun enggak Abu Hurairah, kamu yang minum dulu, kamu minum dulu. Maka Abu Hurairah minum, gak tega menghabiskan, cuman diseruput dikit. Silahkan ya Rasulullah. Rasul mengatakan lagi, seruput. Silakan lagi, diseruput itu gak habis-habis. Sampai Rasul mengatakan lagi ya Abu Hurairah. Enggak ya Rasulullah, udah penuh sampai tenggorokan ini. Gak ada tempatnya lagi. Baru Kanjeng Nabi SAW minum yang terakhir dari gelas yang sama dan bekasnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tidak ada yang namanya jijik terhadap sahabatnya. Kalau suami istri sepiring berdua, Kanjeng Nabi 1 gelas ber-70. Ya, tapi jangan ditiru. Saya mau niru sunnah Nabi, jadi nanti kalau kita ngundang para kiai cukup 1 gelas untuk 70 orang. Jangan salah, belajarnya harus lengkap. Ini kalau nggak saya terangkan bahaya ini ya. Itu dalam kondisi memang gelasnya adanya cuma 1. Kalau sekarang kan gelas banyak, mudah ya. Kasih gelas sendiri. Ya nggak apa-apa, sesekali tabarukan ngambil berkahnya kiai, ulama, bagus. Tapi jangan kemudian ngerjain kiainya, santrinya suruh minum semua, monggo ya bekasnya santri. Kan Rasul aja mau bekasnya sahabat, masa jangan nggak mau. Ini kurang ajar namanya. Niatnya udah berbeda, niatnya nggak benar, tidak sama dengan yang dilakukan Nabi dengan para sahabat. Nah ini Abu Hurairah yang seperti itu nih, hebat ini. Suatu malam dikasih tugas oleh Kanjeng Nabi SAW untuk menjaga harta, ya harta Baitul Mal, untuk menjaga. Nah kok malam ada maling masuk, maling nyusup, ditangkap sama Abu Hurairah. Malingnya kemudian ngomong, tolong bebaskan saya ini kepepet, terpaksa harus mencuri. Dirayu nih Abu Hurairah, karena baik Abu Hurairah nggak tega, malingnya dibebaskan. Pagi-pagi Kanjeng Nabi nanya, gimana semalam? Ada yang datang bil makna ya, ada ya Rasulullah. Terus mana saya bebaskan? Kenapa? Ya kesian orangnya begini-begini. Rasul kemudian ngasih informasi lagi, nanti malam datang lagi dia. Nanti malam tuh datang lagi. Malamnya malingnya datang lagi, tangkap lagi, ngerayu lagi, paginya dibebaskan lagi. Rasul mengatakan pula di hari kedua, nanti malam dia datang lagi. Hari ketiga malingnya datang lagi, tangkap, cek, nggak dibebaskan Abu Hurairah. Udah kamu ngerayu apapun tidak akan saya bebaskan.
merayu jenis apapun tidak akan saya bebaskan. Nah, malingnya pinter, ngerti ini sahabatnya Nabi itu yang dicari bukan duit, yang dicari bukan apa-apa, yang dicari adalah ilmu. Yang dicari ilmu. Maka malingnya bilang, begini, bebaskan saya, kamu akan saya ajari sesuatu yang belum pernah diajari orang lain. Bebaskan saya. Karena dengar mau dikasih ilmu yang belum tahu orang lain, maka langsung bermatakan, ya apa ilmunya? Ilmunya apa? Kamu kalau mau tidur baca ayat kursi. Kalau mau tidur baca ayat kursi. Siapa mau tidur baca ayat kursi, setan tidak mungkin bisa mendekati dia sampai pagi. Ya bebaskan saya. Karena sahabat kalau udah janji ya beneran dibebaskan. Paginya Kanjeng Nabi SAW nanya, gimana temenmu semalam? Temenmu semalam gimana itu? Saya bebaskan ya Rasulullah. Kenapa dibebaskan? Nah saya diajari, katanya kalau mau tidur suruh baca ayat kursi, itu nanti setan nggak bisa deketi sampai bangun pagi. Kanjeng Nabi mesem, ketawa ya, mesem. Abu Hurairah, kamu tahu enggak itu? Yang 3 hari itu datengin kamu tuh malingnya siapa tahu enggak? Tahu ya Rasulullah. Itu yang namanya al-kadzub, sing jenenge iblis, setan, yaitu itu setan. 3 hari itu yang datang sama kamu setan. Yang ngajari kamu kalau mau tidur baca ayat kursi, setan ya nggak bakal moro, yaitu setan itu sendiri. Ya, tadi malam dia jujur sama kamu. Hebatnya di sini, setan tuh ketemu sahabat nggak bisa ngapusi. Nah kok kita belum jadi setan udah pandai ngapusi. Setan ini yang tukang ngapusi, kalau ketemu sahabat nggak bisa ngapusi. Nah kita yang bukan setan, ketemu kiainya bisa ngapusi, ketemu ustadznya bisa ngapusin, ketemu habibnya bisa ngapusi. Kenapa? Ngungkuli setan. Setan masih takut sama orang berilmu, menghargai orang yang berilmu sampai dikasih ilmu. Nah, ilmu ini asalnya doa baca ayat kursi, asalnya yang ngajari adalah setan. Tapi Nabi mengajari kepada kita semua ini ilmu, ini ilmunya benar, jangan ditolak gara-gara yang ngajari setan. Rasul mengatakan innahu lakadzub. Sungguh bil ma'na sallallahu dia adalah yang pandai berdusta, tapi tadi malam dia jujur. Nah ilmunya boleh dipakai karena Nabi udah ngasih label tadi malam dia jujur. Jadi setan jujur itu baru sekali menurut riwayat yang ada, jujurnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jelas semuanya. Jadi riwayat ilmunya dari mana itu? Dari setan, tapi kemudian disahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini ada pelajaran, tidak boleh menolak kebenaran yang datang dari siapapun selama itu benar. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menyatakan, unzur ma qal wala tanzur man qal. Lihat siapa yang ngomong, salah. Lihat siapa yang ngomong, salah. Jangan suka lihat siapa yang ngomong, tapi unzur ma qal wala tanzur man qal. Lihat omongannya, jangan lihat siapa yang ngomong. Asal omongannya benar pegang. Kalau yang ngomong habib, yang ngomong kiai, yang ngomong ustadz bagus, tapi lihat omongannya benar enggak? Lah kalau omongannya enggak benar ya jangan dipegang, tapi jangan jelek-jelekan. Jelekan orang itu enggak boleh, siapapun orangnya enggak boleh dijelekan, apalagi seorang memang enggak benar omongannya, udah, wah saya enggak bisa terima itu omongannya salah, enggak benar, jangan dipakai, kan begitu. Mungkin di waktu lupa, mungkin di waktu lalai. Tapi kalau omongannya ini muncul dari orangnya enggak benar, mabuk, pencuri, orangnya enggak beres, tapi omongannya benar, omongannya baik. Misal ada pemabuk ngomong sama kita, mas, pengen selamat tolong, pengen selamat sholat, yang ngomong mendem. Jangan kita mengatakan, Allah mendem gaya. Ini omongannya benar. Pengen selamat kamu sholat lah, yang ngomong pemabuk terima, karena itu adalah ilmu. Unzur ma qal wala tanzur man qal. Lihat yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Alhamdulillah, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 18 menit. 12 menit lagi pertandingan. Berapa menit di situ munculnya tulisan? Oh, belum bisa lihat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham? Ini baru satu contoh sahabat yang ahli cari ilmu.
Lah kenapa Abu Hurairah bisa hafal? Ya, nomor satu ya tadi karena hidupnya bersama Nabi. Nomor dua karena dapat doanya Kanjeng Nabi. Pernah suatu ketika Abu Hurairah itu ngeluh sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kalau ngapalkan agak susah. Maka saat itu Kanjeng Nabi SAW pakai ridak, pakai selendang. Selendangnya dibentangkan, digelar. Segi empat kirinya digelar. Terus Kanjeng Nabi mengambil sesuatu dari udara nih, awang-awang dari langit, mengambil begini-begini. Nggak ada apa-apa, tapi Rasulullah begini-begini. Terus ditaruhkan di selendang tadi. Terus selendangnya dilipat, dibungkus. Jadi yang diambil Rasul itu seperti sesuatu yang nggak kelihatan apa-apa. Kemudian ditaruhkan di selendang tadi yang nggak kelihatan wujudnya. Nabi kemudian membungkusnya, kemudian melemparkannya, memberikannya kepada Abu Hurairah. Dan Rasul menyuruh, silakan didekat. Silakan didekat. Setelah didekat sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, sejak hari itu aku dengar apapun tentang Rasulullah SAW tidak pernah lupa, langsung hafal. Nah, jadi jangan nanti kalau pengen hafal gelar selendang gitu, jangan aneh-aneh. Ini Nabi, Nabi, jangan gaya. Saya pernah hadir pengajian tuh, saya sampai ketawa itu, saya disuruh ceramah, ya suruh ceramah. Nah ini ada yang di atas panggung, makanya polanya teman-teman ini kadang aneh-aneh. Kalau saya tuh ya hiburan lah buat saya ketawa. Di atas panggung kemudian begini-begini. Kayak ini wong setting itu maupun aneh-aneh, ini kakek pola kalau buat saya. Kakek pola. Kalau Kanjeng Nabi yang begitu bagus, kalau kita nggak usah gaya, sing ditarik ya ora ono, sing diuncalke ya ora ono. Tambah ketoke wong bodoh akhirnya. Ngapain gitu? Biasa aja, santai, nggak usah aneh-aneh. Kalau punya sesuatu, coba pamer ke disimpan. Semakin berilmu itu orang akan semakin sembunyi. Nggak kakek pola tanda orang yang bodoh, tong kosong berbunyi nyaring. Gunung itu luar biasa, polanya nggak kelihatan. Padahal gunung itu kan geraknya luar biasa, gede. Ya, pohon kalau besar itu jadi goyang, tapi goyangnya kan nggak pakai kepaan. Tapi kalau rumput, ya kena angin, sawah itu kena angin, polanya luar biasa. Kenapa? Nggak ada isinya. Orang-orang yang hebat itu bisa menyembunyikan diri. Makanya kita nggak usah kakean pola, nyantai saja. Lah Kanjeng Nabi ngasih pilihan yang kedua, apa itu? Minta doa pada orang-orang yang soleh. Jadi ada ilmu yang dengan ikhtiar, dengan usaha, duduk di tempatnya guru, nggak pisah. Kan nggak pisah tuh Bilal, nemeni Rasulullah terus, nggak kemana-mana, terus bersama. Ini yang pertama. Yang kedua, minta doa kepada Nabi SAW. Nah, kalau kita minta doa kepada siapa? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama pewarisnya para nabi. Kita minta doa dari para ulama, orang yang soleh. Soal kiai sana, soal kiai sini. Tolong yai, doakan saya dapat ilmu yang manfaat. Doakan dapat ilmu laduni, doakan dapat ilmu yang datang dari langit langsung ke hati saya. Minta itu. Doakan hafalan saya kuat. Itu bagian dari proses untuk cari ilmu. Nah, kadang-kadang akhir zaman ini prosesnya ini dua-dua nggak jalan. Mohon maaf ya, hadirin. Kita ini kalau cari ilmu pernah enggak duduk di tempatnya kiai, nemeni kiainya, ya ada tamu kiainya ditemenin, begitu berhari-hari, atau kalau pas ada pengajian saja kita baru cari ilmu? Namanya cari ilmu tuh syarat nomor satu, hidup bareng. Kalau nggak kumpul bareng, nanti bisa salah memahami ilmu yang didapat, karena nggak mudeng. Maksudnya apa? Harus ngenger, kalau kata orang Jawa, harus ngenger, ikut bareng, duduk, lihat kiainya kalau terima tamu seperti apa. Oh seperti ini, oh seperti ini, oh mudeng caranya, oh begitu, sampai hatinya jadi satu, ada rasa. Nah kalau hati nggak ikut, ilmu tanpa hati bahaya. Karena tempatnya ilmu adalah hati. Nah, ilmu kalau nggak pakai hati jadinya begini. Mau saya kasih contoh. Ada orang di masjid buka baju, auratnya tertutup. Ya, pria auratnya tertutup, pusarnya masih ketutup, sarungnya dinaikkan ke atas, tapi dari mulai perut ke atas terbuka.
Kemudian orang tadi ngangkat tangan kanannya tinggi, tangan kirinya nyabuti bulu ketiak di masjid. Ditegur sama orang, "Mas, mohon maaf, cabut bulu ketiak jangan di sini." Dia jawab, "Ini sunnah Nabi. Nabi itu mengajarkan kalau bulu ketiak jangan dikerok, dicabut. Saya lagi mengamalkan sunnah Nabi. Saya lagi mengamalkan sunnah Nabi." Ini orang punya ilmu tapi nggak punya hati, rasulnya nggak dapat sehingga ilmunya salah. Nah, untung ini yang jaga masjid punya ilmu dan punya hati. Jawabannya pinter, "Mas, betul bulu ketiak dicabuti, tapi bukan di tengah masjid, di kamarmu sendiri." Nabi nggak mengajarkan nyabutinya di masjid, bukan, atau di pinggir jalan. Cabuti di kamarmu yang nggak kelihatan loh orang. Sopan santun, adabnya Allah Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, 1 jam kurang dikit saya udah berbicara. Terakhir, tenang, belum selesai. Jangan ngomong nggak kerosok. Saya dari tadi itu pengen minum ngempet nih. Ini enak ini, sebab kalau saya minum nih bisa nanti konsentrasi saya buyar nih. Tergoda sama minuman yang enak sampai bingung yang mau diminum yang mana. Ada 5 jenis: jahe, kopi, teh, larutan cap kaki 3, air mineral. Ini semuanya enak deh. Yang mau diminum yang mana kan wallahu a'lam. Jadi rezeki atau tidak juga nggak ada yang ngerti. Saya mau ngasih satu ilmu untuk hadirin dan untuk saya. Saya sampaikan terus biar semakin mantap. Pemirsa di rumah perhatikan yang satu ini. Ini bagian yang insya Allah manfaatnya banyak. Tapi sebelum itu saya mau duduk boleh? Karena yang menyediakan kursi ini udah ngangkat capek-capek. Kalau saya nggak duduk, nggak ngergani yang ngasih kursi. Lah begitulah orang kalau mau duduk banyak alasan. Mau duduk tinggal duduk aja kok gak ngomong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Begini hadirin, tolong dijawab jujur ya. Jenengan percaya sama Allah enggak? Pemirsa, percaya enggak sama Allah? Yakin enggak sama Allah? Coba, saya mau nanya lagi nih. Bapak Ibu sekalian percaya enggak sama Allah? Masa orang percaya ngomongnya begitu? Percaya. Nah, ini rotok pantas. Sekali lagi, Bapak Ibu hadirin, percaya enggak sama Allah? Alhamdulillah, semuanya mukmin, semuanya muslim ya, percaya. Percaya yang bisa ngasih rezeki Allah? Percaya yang bisa nyayangi kita dengan benar hanya Allah? Percaya kalau Allah itu maha mudeng, maha paham, maha ngerti? Percaya kalau Allah itu maha kuat? Percaya kalau Allah itu maha hebat? Percaya kalau Allah itu maha kuasa? Percaya kalau Allah itu maha bisa? Oke, bagus. Jawabannya tepat. Pertanyaan terakhir. Kalau jenengan nggak punya duit, anak masuk rumah sakit. Jenengan nggak punya duit, anak masuk rumah sakit. Tenang atau bingung? Jenengan nggak punya duit, anak masuk rumah sakit, tenang atau bingung? Oke, sekarang saya mau nanya. Yang bisa nyembuhkan siapa? Allah. Yang paling ngerti jenengan siapa? Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah jenengan siapa? Allah. Anak jenengan masuk rumah sakit, jenengan nggak punya duit, jenengan tenang atau bingung? Jenengan percaya sama Allah? Nah, coba mikir. Bapak-bapak percaya sama Allah? Besok mau bayar SPP anak yang udah nunggak 6 tahun. Kalau nggak dibayar, anak mau dikeluarkan. Nunggaknya 6 tahun, nggak dibayar, mau dikeluarkan. Sampai malam ini jenengan nggak punya duit. Saya mau nanya, bingung nopo tenang? Bingung nopo tenang? Jenengan percaya sama Allah? Saya jadi bingung justru.
Pemirsa perhatikan nih, perhatikan kita ini lagi dialog ini ya, lagi dialog ngobrol. Katanya percaya Allah Maha ngerti, katanya percaya Allah Maha bisa, katanya percaya Allah Maha hebat, katanya percaya Allah Maha kaya, katanya percaya Allah saja yang bisa menyembuhkan, katanya percaya Allah itu Maha mudengan. Nah saat gak punya duit kenapa bingung? Berarti orang yang nggak punya duit bingung, itu dia nggak percaya kalau Allah bisa ngasih dia duit. Ya kan? Begini, Bapak Ibu sekalian, saya ngasih contoh lagi yang lebih gampang. Bapak Ibu punya kakak, kakak jenengan sugih pol, dermawan pol, paham jenengan pol, sayang jenengan pol. Kontrakan rumah jenengan seharga 55 juta, habis kontrak, kalau mau diperpanjang naik jadi 100 juta, jenengan nggak punya duit dan kakak jenengan ngerti jenengan butuh. Saya mau nanya, kalau jenengan punya kakak yang baik, yang pengertian, yang lomo, yang sugih, yang mudengan, yang cinta jenengan, dan kakak jenengan ngerti jenengan nggak punya duit, besok harus bayar kontrak 100 juta, jenengan tenang atau nggak tenang? Tenang kok? Tenang nggak? Tenang. Kenapa tenang? Karena punya kakak, karena yakin kakaknya akan membayar, betul kan? Karena yakin kakaknya akan menyelesaikan, karena yakin kakaknya pasti ngurusi, karena yakin kakaknya nggak mungkin ngundat, karena yakin kakaknya itu pasti ikhlas, karena yakin kakaknya nggak butuh apa-apa, karena yakin kakaknya ngasih karena sayang, betul? Pertanyaan saya, nah kalau anak jenengan sakit, jenengan nggak punya duit, Allah ngerti nggak? Allah ngerti enggak? Allah tahu enggak? Allah sayang enggak sama jenengan? Allah punya butuh sama jenengan enggak? Enggak atau? Enggak. Allah sugih mboten? Lomo mboten? Dermawan atau tidak? Nah kalau jenengan punya Allah seperti itu sama punya kakak yang seperti itu, pilih mana? Mana yang lebih jenengan yakini, Allah atau kakak? Allah atau kakak? Nah kalau punya kakak bisa tenang, kalau punya Allah nggak bisa tenang, kenapa? Berarti jenengan punya Allah enggak? Kok semua jadi bingung kenapa? Gampang soalnya. Halo. Soalnya mudah atau susah? Kok susah kenapa? Bu, suami lapor besok mau nikah lagi. Ibu tenang napa bingung? Saya mau nanya, kira-kira suaminya mau lapor atau sembunyi-sembunyi? Makanya ibu nggak usah bingung. Kadang itu kita membingungkan sesuatu yang nggak perlu dibingungkan. Ya penyebabnya bingung itu karena tadi itu nggak percaya, nggak yakin. Lah kalau percaya, kalau yakin nggak mungkin bingung. Lah mesti bantah. Lihat Ustaz, Kiai, saya yakin kok sama Allah, saya percaya kok sama Allah. Lah kenapa bingung? Kan Allah kaya, nggak punya duit pasti dikasih sama Allah. Yakin? Kecuali kalau jenengan sudah mati, jatah rezeki habis. Lah kalau masih hidup berarti jatah rezeki ada atau nggak ada? Ada. Berarti kalau nggak punya duit tenang atau bingung? Tenang. Lawang jatahnya masih ada. Belum nyampe gitu aja kan? Belum nyampe. Panitia bagi roti, jenengan belum dapat duduk tenang. Temennya nanya, kamu kok tenang kenapa? Kan belum dapat. Wah tenang, roti ini jakeo.
panitia lagi keliling, wah tekan gini, nanti sampai sini, tenang saja, tak nikmatin saja, duduk sampai baca-baca. Ngapain saya mikirin roti, karena toh akan nyampe. Ya karena jatahnya masih banyak. Lah Allah Ta'ala jamin rezeki kita. Lah kitanya masih hidup, berarti jatah kita masih ada. Makanya nggak usah bingung, tunggu saja, tekan-tekan. Lalu yang jadi masalah apa? Kita ini memeti, nggak yakin, bingungi, ento opo ora, gimana ya? Gitu. Nah ini kesalahan besar karena nggak yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti selama ini cara hidup kita benar atau salah? Cara hidupnya aneh ya, aneh tuh. Wong hidup kok tambah bingung. Ya, begini Bapak Ibu sekalian, saya nggak mau jadi orang yang bingung. Kenapa? Lawang Allah itu cetha welo-welo. Allah itu cetha welo-welo. Lah kenapa saya harus bingung? Butuh tinggal minta. Nggak punya tinggal ngomong. Bahkan Allahnya bilang, ud'uni astajib lakum. Panggil saya, tak jawab, keluar aku. Ya Allah, saya butuh duit. Iya, astajib lakum, panggil. Yang jadi masalah kita itu nggak merasa punya Allah. Makanya diingatkan sama Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan ingat Allah hatimu itu tenang, nggak bingung. Yang menyebabkan bingung apa? Karena nggak ingat Allah, nggak punya duit, ingatnya nggak punya pekerjaan. Salah. Gak duit mas, kerjaan gak ono mumet iki. Nggak ingat Allah, ingatnya dia nggak punya kerjaan. Jadi kalau pakai bahasanya Ustadz Yusuf Mansur, Tuhannya dia bukan Allah, tapi Tuhannya adalah kerjaan. Sakit, bingung, nggak ada obatnya, bingung dia. Kenapa? Karena nggak ada obatnya. Dia nggak ingat Allah. Kalau ingat Allah, maka dia nggak bingung. Kenapa? Allah bisa menyembuhkan sesuatu tanpa perlu obat. Ingat Allah. Bu, paham Bu ya? Saya udah bicara 1 jam lewat dikit. Yang terakhir ini sesuatu yang buat saya penting ya. Kalau buat jenengan wallahu a'lam. Buat saya penting. Kalau orang udah paham Allah, maka nanti dia hidup itu enak. Gampang kok, nyandainya tuh gampang. Mudah sekali. Yakin sama Allah, percaya sama Allah, gak usah bersandar pada apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saya mau cerita yang lucu boleh? Tapi Ibu jangan tersinggung ya. Ibu pilih anak 2 atau anak banyak? Maksudnya Ibu pilih anaknya banyak? Banyak bebek gitu. Anak 2 cukup. Saya cuma mau share cerita aja yang saya dapatkan kemarin. Saya tuh lagi naik motor, lihat truk. Nah biasanya truk tuh di belakangnya ada tulisan aneh-aneh ya. Nah itu hiburannya para supir itu kalau ketemu truk, karena kalimatnya lucu. Seumur hidup saya nggak pernah ketemu kalimat seperti yang kemarin. Makanya pengen saya bagi ini. Kalimatnya bagus tapi sedikit menyinggung perasaan ibu-ibu. Nggak apa ya Bu ya? Kata yang punya truk tadi di belakang terpampang gede gitu ya. 2 anak cukup. Iya, 2 anak cukup. Istri 4 boleh. Jadi ya, cukup 2 anak, tapi istri boleh 4. Setuju ibu-ibu? Ini truk, tulisannya truk, cukup 2 anak, istri boleh 4. Kalimatnya betul atau salah? Nanya bapak-bapak, cukup 2 anak, betul kan Bapak? Iya, itu kan program pemerintah, cukup 2 anak KB, betul kan? Iya, istri boleh 4, betul kan?
ngeyel. Saya mau nanya Bu, yang mengizinkan istri boleh 4 siapa? Allah kan yang mengizinkan. Berarti bapak-bapak istri boleh 4. Nah sekarang mau nanya sama ibu, ibu kira-kira pilih suaminya punya istri 1 atau punya istri 4? Ibu pengen suami punya istri cuman jenengan, betul? Ya, bapak-bapak pengen punya istri 4, betul? Oh itu ngaku tuh. Nah, cuman masalah, kan ada masalah ya Pak ya? Kalau terus terang terjadi pertempuran sengit, sembunyi-sembunyi juga nggak baik gitu ya, karena nanti juga ketahuan. Nah terus gimana pripun? Amalkan yang satu tadi yang baru saya ajarkan. Kan jenengan punya Allah, lapor saja sama Allah. Ya Allah, saya mau nikah lagi, nggak boleh sama istri saya. Laporkan istrinya ke Allah. Padahal saya pengen loh ya Allah nikah lagi, tolong ya Allah beri saya istri 4. Silakan bapak doa begitu. Nah ibu sabar dulu. Ibu juga sama. Ya Allah, suami saya itu rakus. Saya 1 ya, dia masih kurang. Sebelum dilanjutkan ya, saya mau nanya, sebetulnya kalau ada seorang pria punya istri 4 sama seorang wanita yang tidak mau dimadu, yang lebih rakus yang mana? Ya, katanya seorang suami yang istrinya 4, dia mengatakan, saya ini 1 tapi saya bagi ke orang banyak. Lomo dia. Katanya seorang istri yang suaminya nggak mau dimadu, siji tak pek dewi, nggak didum sama konconya, berarti Nah ibu-ibu pengen jadi yang lomo atau yang rakus? Nah misal ibu kok mengalami masalah ini, suaminya kok misalnya pengen nikah lagi, tapi jenengan nggak mau, selesaikan masalah, lapor sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan biarkan suami saya nikah lagi, Allah. Boleh nggak Bu? Boleh kan? Jadi ibu jangan marah sama suami, suami juga jangan marah sama istri, nggak mungkin selesai. Lapor saja sama Allah. Punya keinginan kan, ud'uni astajib lakum, lapor sama Allah. Lah Allah dapat laporan. Kan Allah udah janji, ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab. Jaluk tak kei. Terus kira-kira caranya Allah ngasih gimana? Lawang suami minta istri 4, ya istri minta suaminya nggak nikah lagi. Sama Allah dikabulkan, istrinya dibuat mati dulu, selesai Pak. Selesai kan? Istrinya mati duluan, bapak kemudian nikah lagi. Istrinya mati duluan, bapak nikah lagi. Istrinya mati duluan, bapak nikah lagi. Lah ibu pilih mana? Mati duluan atau bapak nikah lagi? Bercanda Bu gitu ya. Hadirin ini bercanda, ini kita di apa namanya, di tengah lapangan, tadi habis hujan. Mendalik ini lapangan licin, biar melek. Ini kan ada yang ngantuk, ada yang tidur. Senikmat-nikmat tidur tuh tidur di pengajian. Benar, orang yang tidur di pengajian itu lebih berkah daripada tidur di rumah sendiri. Karena orang tidur di pengajian dapat ampunan, tidur di rumah belum tentu dapat ampunan. Tidur di pengajian itu pahalanya besar, karena ngantuk-ngantuk tetap ngaji. Makanya kalau ada orang tidur di pengajian jangan dielek-elek. Itu orang yang luar. Kadang di belakang saya ada yang tidur kok. Kadang kalau ini enggak, insya Allah. Saya itu kalau ngaji kadang itu yang di belakang saya lihat usakno ngantuk. Ya karena datangnya lebih awal, lebih awal. Tapi kalau dihitung-hitung yang paling awal berangkat itu saya. Betul kan, nyampe-nya aja belakangan. Berangkatnya awal, nyampe-nya belakangan. Pulangnya kelihatannya duluan, sampainya belakangan. Jadi insya Allah begitu nyambut tahun baru Islam, kuncinya adalah ilmu ya, cari ilmu. Kalau kita nggak cari ilmu nanti nggak akan maju. Dunianya nggak maju, akhiratnya juga tidak akan maju. Dan dunia ini nggak usah dicari. Mau kita sudah di dunia kok, ngapain cari dunia? Aneh atau cari dunia? Loh kamu sudah di dunia kok cari dunia? Lah sih mbok idak ki opo? Kamu ngadeg di mana? Ngapain nyari? Akhirat lah itu. Ya, kamu belum di sana. Boleh ono. Makanya ada pepatah teman saya,
sego liwet lawuh rambak. Sego liwet lawuh rambak. Iya. Apa itu maksudnya? Dunia kecekel, akhirat kecanda. Ya sego liwet lawuh rambak. Jadi dunyanya kecekel, akhiratnya kecanda. Orang kalau cari dunia nggak dapat apa-apa, tapi kalau cari akhirat nanti dunianya dapat, akhiratnya juga tercapai. Emang kalimatnya udah salah. Mari kita cari dunia. Lah kamu di mana kok nyari dunia? Kamu sudah di dunia. Nyari dunia kan aneh, itu kalimatnya orang bingung. Kalau cari akhirat kan betul, memang belum ke akhirat, cari akhirat. Lah kalau cari dunia salah. Sudah di dunia kok cari dunia. Mestinya mari kita nikmati dunia. Itu betul. Makanya di dunia jangan susah-susah. Dunia itu tempatnya orang susah. Kita jangan susah. Kita bahagiakan dengan amal soleh fi taatillah. Semoga barokah, semoga manfaat. Hadirin semua pemirsa, terima kasih udah bersama dengan kita semua malam hari ini. Semoga yang punya hajatnya terwujud. Yang pengen nikah semoga kabul. Yang pengen punya anak semoga dapat anak soleh solehah. Yang pengen beli barang-barang belum terwujud semoga diwujudkan dengan mudah, sahalah wal jamalah fi taatillah. Semoga yang sakit semoga segera sembuh. Yang sudah tua semoga panjang umur. Yang muda semoga nyusul yang tua. Yang penting jangan mati dulu. Mudah-mudahan umurnya panjang, sepanjang-panjangnya, sehat fi taatillah. Dan semoga bangsa kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, dari hal yang tidak menyenangkan, rakyatnya hidup bahagia fi taatillah, makmur zahiran wa batinan. Dan khusus untuk anak-anak kita, semoga Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solihah. Keturunan kita jadi keturunan yang bisa membahagiakan dunia hingga akhirat. Dijadikan anak-anak kita dekat dengan kita selama-lamanya di dunia hingga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga anak keturunan kita semua menjadi orang-orang yang dicinta oleh Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiniyah wa ala manahib na'ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Pengumuman dari saya mengharap kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk peringatan Maulid Nabi pada tanggal 16 Desember hari Jumat jam 8 malam di Majelis Ar-Raudhah Solo di tempat saya. Maulid Akbarnya tanggal 16 Desember ya, 16 Desember hari Jumat, pas Jumat Kliwon itu kan biasa maulidan saya. Nah itu karena bulan Maulid saya jadikan Maulid Akbar. Saya harap kehadirannya, insya Allah nanti yang hadir ada kesempatan mendapatkan door prize uang senilai motor. Nah saya nggak nyebutkan motornya apa, bisa jadi motor bekas, motor baru. Pokoknya uang senilai motor. Cuman saya niat ngasih yang sebanyak mungkin karena niat untuk ulang tahunnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diharap kerawahannya biar majelis maulid itu semakin semarak ya, semakin semarak. Insyaallah demikian. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Yang berhalangan nggak usah ikut baca. Dulu sahabatnya Kanjeng Nabi kalau duduk itu pisah yang dibaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Mohon maaf, semoga barokah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.